Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi digital watermarking. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Ika Rahma Alia, NPM 2117051016. Kemudian saya sendiri, Siska Hermayanti 2117051023, dan Al-Qadafi Sadam Simpariko, NPM 2117051049. Untuk topik pembahasannya, yang pertama ada definisi digital watermarking, yang kedua pengaplikasian digital watermarking, kemudian kelebihan dan kekurangan digital watermarking, dan teknik-teknik digital watermarking. Pembahasan yang pertama ada definisi dari digital watermarking. Jadi, digital watermarking adalah teknik penyisipan informasi ke dalam media digital untuk membuat varian baru dari media asli dengan informasi watermark. Watermark dapat dideteksi untuk bukti kepemilikan, autentifikasi, dan deteksi gangguan. Dengan adanya digital watermark tidak menghalangi pengamat untuk melihat atau menelaah konten media. Namun, digital watermark ini tidak dapat dihilangkan dan tidak mempengaruhi standar dari media yang berlaku. Saat ini, digital watermark digunakan untuk perlindungan hak cipta. Pembahasan selanjutnya yaitu pengaplikasian digital watermarking. Dalam kehidupan sehari-hari, digital watermarking dapat kita temui seperti dalam bidang industri kreatif dan hiburan. Contohnya seperti musik, film, dan fotografi. Digital watermarking digunakan sebagai tanda hak cipta dan melindungi karya mereka dari penggunaan ilegal. Selanjutnya dalam bidang media sosial dan platform berbagi konten, contohnya seperti video Reels, video TikTok, dan juga video YouTube. Digital watermarking ini digunakan sebagai tanda hak cipta dan juga untuk membantu dalam mencegah penyalahgunaan konten dan menciptakan jejak kepemilikan. Selanjutnya dalam bidang penyiaran dan streaming, contohnya seperti acara-acara TV dan juga film yang ditayangkan di aplikasi tertentu. Digital watermarking ini selain sebagai tanda hak cipta, juga dapat membantu mereka dalam mencegah terjadinya pembajakan dan distribusi ilegal. Selanjutnya dalam bidang keamanan dokumen dan identitas, contohnya seperti sertifikat, paspor, dan dokumen keuangan. Selain sebagai tanda hak cipta, digital watermarking juga dapat digunakan untuk membantu dalam memastikan keaslian dokumen dan melindungi dari tindakan pemalsuan. Selanjutnya dalam bidang kriptografi dan keamanan informasi. Dalam kriptografi, digital watermarking digunakan untuk menyembunyikan informasi rahasia atau tanda tangan digital di dalam konten digital. Hal ini membantu dalam menjaga kerahasiaan dari data. Selanjutnya yaitu dalam bidang teknologi medis. Contohnya seperti pada MRI dan CT scan. Digital watermarking digunakan untuk memverifikasi keaslian dari data medis tersebut. Dan yang terakhir ada dalam bidang forensik digital. Dalam bidang forensik digital, digital watermarking digunakan untuk menandai bukti digital seperti foto atau video untuk keperluan investigasi dan juga penegakan hukum. Pembahasan selanjutnya ada kelebihan dari digital watermarking. Yang pertama, untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan hak cipta. Jadi digital watermark ini dapat digunakan untuk mencegah penyalinan dan distribusi konten digital secara ilegal. Yang kedua, digital watermarking sebagai autentifikasi dan verifikasi konten. Digital watermark dapat membantu memverifikasi keaslian dan asal-usul konten digital tersebut. Yang ketiga yaitu dapat digunakan sebagai pelacakan dan pemantauan konten. Watermark dapat digunakan untuk melacak distribusi dan penggunaan konten digital. Selanjutnya ada kekurangan dari digital watermark. Yang pertama yaitu dapat berpotensi menurunkan kualitas. Penyematan digital watermark terkadang dapat sedikit menurunkan kualitas konten asli. Yang kedua, digital watermark yang
kerentanan terhadap serangan. Serangan canggih berpotensi menghapus atau mengubah watermark, terutama jika kita menggunakan teknik yang lebih lemah. Dan yang terakhir yaitu masalah kompatibilitas. Watermark mungkin tidak kompatibel dengan semua format atau perangkat pemutaran, sehingga menimbulkan kesulitan dalam mengakses atau menggunakan konten tersebut. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ika Rahma Alia. Kepadanya dipersilahkan. Sorry, mic-nya Kak. Baik, yang pertama itu ada teknik digital watermarking yaitu less significant bits. Less significant bits merupakan salah satu teknik umum untuk menyematkan dan mengekstraksi watermark dalam domain spasial. Dalam metode ini, gambar pertama kali dibagi menjadi subset gambar. Encoder kemudian memilih subset gambar dan menentukan jumlah bit yang akan diganti. Less significant bit dari gambar host kemudian digantikan dengan MSB atau most significant bit dari gambar watermark. Proses penyematan dilakukan pada PSB pixel karena merubah pada bit paling tidak signifikan ini sulit terdeteksi oleh mata manusia. Visibilitas watermark pada gambar host dipengaruhi oleh jumlah bit yang diganti. Jadi dapat disimpulkan pada metode LSB ini yaitu metode penyisipannya yaitu dibagi menjadi subset kemudian diencoder dan menentukan jumlah bit yang akan diganti. Lalu LSB dari gambar host digantikan dengan MSB dari gambar watermark. Kelebihan dari metode ini karena metode ini relatif sederhana dan dapat diterapkan dengan cepat pada gambar-gambar yang ada. Karena perubahan dilakukan pada bit paling tidak signifikan, gambar host masih tetap terlihat asli secara visual. Namun, metode ini memiliki keterbatasan di mana ketika jumlah bit yang diganti terlalu sedikit, watermark mungkin sulit terdeteksi dan rentan terhadap serangan. Lalu selanjutnya ada teknik discrete Gaussian transformation based watermarking. Metode ini merupakan jenis transformasi yang menggunakan kernel dalam fungsi kosinus dan beroperasi pada bilangan kompleks. Fokus utamanya adalah mengubah gambar antara domain spasial dan domain frekuensi. Dan proses DCT atau Discrete Gaussian Transform dilakukan dengan membagi gambar menjadi blok 8x8, kemudian mencari komponen frekuensi rendah dan tinggi dengan melakukan pemindaian zigzag. Tanda air atau digital watermarking kemudian disematkan pada komponen frekuensi rendah. Pada metode ini jenis transformasi yang digunakan adalah fungsi kosinus dan beroperasi pada bilangan kompleks. Fokus utama pada metode ini yaitu mengubah gambar antara domain spasial atau ruang piksel dan domain frekuensi ruang frekuensi. Proses pada metode ini dilakukan dengan membagi gambar menjadi blok 8x8. Lalu penyisipan watermark-nya disematkan pada komponen frekuensi rendah. Dengan demikian, metode ini memanfaatkan DCT untuk mewakili gambar dalam domain frekuensi dan menyematkan watermark pada komponen frekuensi rendah untuk memberikan ketahanan terhadap serangan sambil mempertahankan kualitas visual gambar yang baik. Lalu selanjutnya yaitu teknik discrete wavefold transformation based watermarking. Metode ini menggunakan discrete wavefold transform untuk mendekomposisi gambar menjadi komponen frekuensi rendah dan tinggi. Dengan mengidentifikasi frekuensi tinggi, gambar disematkan pada komponen tersebut. Namun resolusi frekuensi tergantung pada frekuensi dapat menurunkan ketahanan. Teknik multi-resolusi DWT membagi gambar menjadi 4 subbands, menyematkan watermark pada subbands LH dan HL. Meski efektif, metode ini memiliki keterbatasan dalam menghadapi berbagai serangan geometri dan pemrosesan gambar. Jadi pada metode ini bertujuan untuk mendekomposisi gambar menjadi komponen frekuensi rendah dan tinggi. Lalu teknik multi-resolusi DWT itu membagi menjadi 4 subbands
yaitu LE, low low, LH, HL, dan high high atau HH. Apa itu LL, LH, HL, dan HH? LL atau low low merupakan subband hasil dari dekomposisi wavelet yang merepresentasikan komponen frekuensi rendah dan resolusi rendah dari gambar asli. Ini merupakan subband yang paling dominan dalam mewakili struktur umum dan informasi spesial gambar. Lalu LH itu merupakan representasi komponen frekuensi rendah namun dengan resolusi tinggi dari gambar asli. Lalu ada HL atau high low merupakan representasi komponen frekuensi tinggi namun dengan resolusi rendah dari gambar asli. Ini sering mencakup informasi tentang perbedaan besar antara piksel tetangga dalam gambar. Lalu selanjutnya ada high high. Subband high high merupakan hasil dekomposisi wavelet yang mempresentasikan komponen frekuensi tinggi dan resolusi tinggi dari gambar asli. Ini merupakan subband paling sensitif terhadap detail kecil dari gambar, termasuk noise atau detail halus lainnya. Dengan menggunakan komposisi subbands ini, DWT memungkinkan representasi multi-resolusi dari gambar yang dapat berguna dalam berbagai aplikasi seperti kompresi gambar, analisis citra, dan juga dalam penyisipan tanda air atau watermark seperti yang disebutkan dalam konteks sebelumnya. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Al-Khadafi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, yang keempat dari teknik digital watermarking, kita memiliki discrete wavelet transform discrete Gaussian transform based on watermarking. Metode ini menggunakan pendekatan hybrid watermarking dengan mengkombinasikan DWT dan DCT. Sebelumnya, DWT dan DCT itu adalah discrete Gaussian transform dan si satunya lagi itu merupakan discrete wavelet transform. Itu tuh merupakan pendekatan yang menggabungkan keunggulan dari kedua transformasi tersebut. Jadi dia itu suatu metode yang menggabungkan dua transformasi menjadi satu. Prosesnya itu dimulai dengan menerapkan DWT pada gambar host hingga beberapa level yang berbeda. DWT ini digunakan untuk menghasilkan representasi multiskala dan gambar yang memungkinkan identifikasi fitur-fitur penting pada berbagai level resolusi. Setelah itu, DCT diterapkan pada setiap bagian subband yang akan dihasilkan dari DWT. DCT itu sendiri sering digunakan dalam konteks watermarking karena kemampuannya untuk menempatkan energi sinyal dalam bentuk-bentuk yang lebih terkonsentrasi pada frekuensi rendah. Ini berarti bahwa informasi watermark yang disembunyikan dalam koefisien DCT terlihat lebih efisien. Selanjutnya, gambar yang telah disematkan oleh watermark tersebut diuji terhadap berbagai serangan. Ini bertujuan untuk menguji ketahanan watermark tersebut dari manipulasi atau perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada gambar, seperti kompresi atau filtrasi atau serangan lainnya. Selama proses watermarking, si watermark itu akan dikalikan dengan deviasi gambar host. Ini berarti penambahan watermark secara tidak signifikan merubah tampilan visual dari gambar host, tetapi tetap mempertahankan kualitas gambarnya. Jadi, kesimpulannya dari watermarking yang menggabungkan DWT dan DCT itu adalah pendekatan ini mampu menyematkan informasi watermark yang lebih efisien dan koefisien. Untuk kelebihannya sendiri yaitu untuk menghasilkan watermark dengan kualitas yang lebih tinggi dan ketahanan yang baik terhadap berbagai serangan. Tetapi kekurangan yang dimiliki oleh metode ini adalah prosesnya yang meningkatkan level DWT membutuhkan sumber daya yang besar untuk mengimplementasikannya serta mungkin mempengaruhi waktu eksekusinya yang lambat karena memerlukan waktu yang cukup banyak. Oke, selanjutnya yang nomor 5. Yang nomor 5 itu ada discrete wavelet transform DWT dan discrete Gaussian transform DCT, singular value decomposition based watermarking. Metode ini menggabungkan yang tadi DWT, DCT, dan satu lagi ada yang namanya SPD secara zigzag untuk memastikan ketahanan.
DWT itu pertama kali diterapkan pada gambar host untuk dekomposisi menjadi 4 band. Kemudian DCT diaplikasikan pada pita AH yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan pemindaian zigzag diikuti oleh SVD untuk mendapatkan koefisien nilai singular. Proses serupa dilakukan pada gambar watermark meskipun memberikan ketahanan yang baik, kompleksitasnya meningkat dengan peningkatan proses penerapan DWT, DCT, SVD serta DWT, DCT dan SVD terbalik. Jadi yang dapat disimpulkan dari metode yang kelima ini ialah prosesnya itu dimulai dengan penerapan DWT pada gambar host untuk mendekomposisi menjadi 4 band. Nah, setelah itu, karena memanfaatkan kombinasi dari 3 transformasi yang berbeda, tapi kompleksitasnya menjadi tinggi dan itu menjadi salah satu kelemahan utamanya, karena melibatkan proses yang bertambah dengan menerapkan transformasi dari inverse masing-masing. Tadi kan dijelaskan tuh, dia terbalik berarti inverse. Hal ini dapat memerlukan sumber daya komputasi yang jauh lebih besar daripada metode sebelumnya dan mempengaruhi waktu eksekusi. Tapi meskipun dengan kekurangan yang sudah saya sebutkan tadi, metode ini tetap menjadi pilihan menarik untuk aplikasi yang memerlukan tingkat ketahanan yang lebih tinggi daripada metode sebelumnya. Nah, yang terakhir ada watermarking in frequency domain. Metode ini terlihat seperti menyisipkan gambar kecil di belakang gambar besar selama penyematan di domain frekuensi DCT. Koefisien AC yang dipilih itu tinggi untuk menyematkan watermark dalam LSB-nya. Dan algoritma penggodaan JPEG-nya dengan RC4 digunakan untuk menentukan komponen warna yang akan disematkan. Metode ini meningkatkan keamanan dan menawarkan ketahanan yang baik terhadap kompresi file JPEG. Kesimpulan dari metode terakhir ini adalah meskipun kita menyematkan watermark LSB-nya serta algoritma JPEG untuk RC4 yang menentukan komponen warna yang disematkan, metode ini mampu memberikan tingkat keamanan yang tinggi. Namun ada kelemahan potensial dari pendekatan ini, yaitu proses penyisipannya dapat menghasilkan distorsi visual pada gambar host, meskipun tidak terlihat oleh mata manusia. Selain itu, keamanan metode ini juga tergantung pada algoritma pengkodaan JPEG-nya yang kita gunakan, sehingga kelemahan algoritma ini dapat mengurangi keamanan secara keseluruhan. Tapi di balik beberapa kelemahan tersebut, metode ini masih merupakan pilihan yang menarik untuk aplikasi watermarking yang membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi terhadap file jenis JPEG. Kita beralih ke kesimpulannya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa digital watermarking merupakan teknik yang penting untuk melindungi konten digital dan hak cipta. Ini memungkinkan penyisipan informasi ke dalam media digital untuk bukti kepemilikan, autentikasi, dan deteksi manipulasi. Meskipun digunakan secara luas di berbagai industri, seperti industri kreatif, media sosial, dan beberapa hal yang sudah disinggung di awal tadi, dan memiliki kelebihan dalam melindungi hak cipta, si digital watermarking ini juga memiliki kekurangan seperti penurunan kualitas konten dan kerentanan terhadap serangan. Penting untuk memilih teknik-teknik yang sesuai dengan studi kasus yang akan kita gunakan nantinya, karena setiap file dan setiap jenis dokumen itu dan beberapa kasus lain membutuhkan teknik yang tepat untuk melindungi data secara optimal. Kurang lebih itu saja penjelasan dari saya. Akan saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, demikian penjelasan dari materi digital watermarking dari kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.